Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Gisman dalam pembelajaran e-learning mata pelajaran bahasa Indonesia ya, untuk pertemuan yang ke-5. Baik, gimana kabar kalian semua siswa-siswiku kelas 9 ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Terutama dalam kondisi pandemi seperti ini ya, kalian harus lebih ekstra lagi menjaga kesehatan dan juga menggunakan itu ya, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan ya dalam pembelajaran nanti dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Berdoa selesai. Ya, jangan lupa ya, sebelum memulai pembelajaran kalian wajib isi terlebih dahulu absensi di e-learningnya ya. Bapak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi absensi di e-learning agar tidak dianggap alfa. Dan juga jangan lupa siapkan alat-alat tulisnya, barangkali nanti ada hal-hal yang penting atau materi yang penting itu perlu kalian catat ya, agar tidak lupa ya. Selanjutnya, untuk pertemuan yang ke-5 kali ini ya, Bapak akan mengulas keseluruhan materi bab pidato persuasif. Karena untuk pertemuan ke-6 atau minggu depan kita akan ulangan ya, kita akan ulangan harian bab pidato persuasif. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak akan mengulas kembali materi dari awal sampai terakhir ya, agar kalian tidak lupa dan juga nanti bisa dengan mudah menjawab soal-soal ulangan hariannya ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya kan materi teks pidato persuasif itu ada 2 ya. Yang pertama 3.1 itu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Lalu yang kedua yaitu KD atau kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar tadi baca. Jadi untuk materinya sendiri itu ada 4 ya. Nah, sesuai dengan indikator pembelajarannya, di mana indikator yang pembelajarannya juga ada 4 totalnya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pidato persuasif. Yang kedua, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan dalam pidato persuasif dari sudut pandang tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu menelaah struktur teks pidato persuasif. Yang untuk yang terakhir, yang keempat, indikatornya yaitu menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Jadi materi yang akan kita ulas itu ada 3 ya. Yang pertama itu pengertian, yang kedua itu ada struktur, dan yang ketiga itu ada kaidah kebahasaan dan juga teman-temannya ya, tentang persiapan pidato itu seperti apa. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menelaah struktur teks pidato persuasif, menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif, dan juga mampu mengidentifikasi pengertian pidato persuasif ya. Nah, Bapak mulai dari pengertian pidato itu sendiri apa ya, ini hanya mengulas ya. Jadi Bapak yakin kalian pasti masih ingat karena ada di video pembelajaran yang sebelumnya. Ya, untuk pengertian pidato itu sendiri apa? Ya, pinter sekali ya, masih pada ingat semua. Ya, pidato itu sendiri merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk memberikan pendapat atau gambaran mengenai suatu hal. Dalam buku Terampil Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi 2019 ya, karya Isma Tantawi, pengertian pidato itu sendiri yaitu menyampaikan pikiran, perasaan, dan kemauan dari seseorang kepada sekelompok orang.
Nah, pidato juga dikatakan sebagai penyampaian pikiran secara lisan ya di depan penonton atau pendengar yang biasa disebut dengan audiens. Nah, pengertian persuasif itu sendiri kalau menurut KBBI itu memiliki dua arti. Yang pertama itu kata persuasi diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan atau membujuk secara halus. Selain itu juga diartikan sebagai karangan yang bertujuan membuktikan ide, gagasan atau pendapat dari penulis, di mana tujuannya masih sama ya. Kalau persuasif itu membujuk secara halus. Harapannya pembaca akan mengikuti dan melakukan apa yang sudah dituliskan oleh penulisnya di dalam teks persuasi tersebut. Nah, itu pengertian pidato dan juga pengertian persuasif ya. Nah, untuk pengertian pidato persuasif itu sendiri, jadi pidato persuasif sifatnya sama dengan definisinya, yaitu mengajak, memengaruhi, dan menghimbau pendengarnya untuk melakukan hal yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan bersama. Pidato persuasif harus menyampaikan hal yang positif karena tujuannya kan untuk mengajak ke arah perubahan yang lebih baik, jadi harus bersifat yang positif. Nah, tujuan pidato persuasif itu sendiri kan yaitu tidak lain untuk mempengaruhi para pendengar ya pada saat menyampaikan informasi. Orator atau orang yang berpidato ya, ingat ya, orang yang berpidato itu disebut dengan orator. Jadi orator perlu mempengaruhi atau mengajak. Dalam mengajak dan mempengaruhi pendengar, sang orator harus dapat menyampaikan bukti, alasan yang dapat diterima. Bukti tersebut dapat berupa fakta fisik atau fakta logika. Jadi harus bukti-buktinya itu harus yang masuk akal. Kalau logika itu kan berarti kita harus memberikan bukti yang masuk akal yang sudah terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur pidato persuasif. Masih ingat kan strukturnya ada apa aja? Iya, cerdas. Masih ingat ya? Ada 3. Hanya ada pembuka, isi, dan juga penutup. Ya sedikitnya hanya 3 ya. Tapi dalam bagian pembuka juga ada bagian-bagiannya lagi nih. Gak cuma pembukaannya cuma pembukaan salam saja, tidak ya. Kalau dalam berpidato, Bapak ingatkan lagi, dalam bagian pembuka itu ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama nih, ketika kita membuka pidato itu harus dibuka dengan salam pembuka. Contohnya misalkan Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, dan juga yang lainnya. Lalu setelah salam pembuka baru kita ucapkan puji syukur ya, karena bisa mengadakan kegiatan pidato ini ya. Nah, ucapan puji syukurnya kita tujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah ucapan puji syukur, kita juga jangan lupa menyapa para audiens atau hadirin yang ada dalam acara pidato tersebut. Jadi kita juga harus menyapa ya. Dimana sapaan-sapaan itu biasanya ditujukan kepada audiens yang orang-orang penting terlebih dahulu. Jadi kita harus lihat nih siapa saja yang hadir. Nah, baru misalkan kita berpidato di sekolah, tentunya kalau yang hadir kan dari yang jabatannya paling tinggi dulu ya, atau mempunyai kedudukan paling tinggi dulu kita disebut di awal. Contohnya yang pertama misalkan ada kepala sekolah, yang kedua itu ada bapak dan juga ibu guru, lalu ada juga staf TU, dan juga baru siswa-siswi yang lainnya. Nah, untuk kepala sekolah, wakasek, guru, dan juga TU, kita harus menggunakan kata-kata yang terhormat atau yang saya hormati kalau dalam berpidato ya, karena mereka itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau mempunyai kedudukan yang tinggi daripada kita yang berpidato ya, seperti itu. Jadi sapaannya itu harus menggunakan yang terhormat atau yang saya hormati. Contohnya misalkan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Wahidin, Bapak Muhammad Ali, SAG, SPD, MM, PD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru SMP Wahidin, dan yang saya hormati staf TU, juga teman-teman siswa-siswi SMP Wahidin yang saya banggakan dan saya cintai. Nah, seperti itu contoh sapaan-sapaan. Jadi kalau untuk yang sejawat atau yang seumuran atau yang berkedudukan sama ya, misalkan kalian menyapa teman-teman kalian dalam pidato itu cukup menggunakan yang saya banggakan, yang saya cintai, atau yang saya sayangi ya, seperti itu. Lalu
Setelah sapaan-sapaan, jangan lupa mengucapkan terima kasih di awal juga ya. Ucapan terima kasih karena sudah hadir dalam kegiatan berpidato, dan juga baru setelah ucapan terima kasih kita sampaikan nih tema pidato kita itu apa yang akan kita sampaikan dalam pidato tersebut itu ya. Temanya berarti tentang apa, misalkan tentang kebersihan kah, atau tentang pembelajaran, atau mungkin tentang yang lainnya, tentang keagamaan dan yang lainnya. Lalu ada bagian misi. Nah, kalau bagian misi itu mengulas tentang materi yang akan kita sampaikan ya. Jadi secara keseluruhan materi yang disampaikan pun harus diuraikan secara rinci dan juga jelas atau mendetail dalam pidatonya ya, agar tersampaikan dengan baik tujuan kita berpidato itu untuk apa ya. Lalu setelah itu ada bagian penutup. Di bagian penutup itu kan ada kesimpulan yang kita sampaikan. Kesimpulan dalam berpidato itu apa? Lalu ucapan terima kasih karena sudah menghadiri atau mau mendengarkan pidato yang disampaikan ya, dan juga permohonan maaf juga kita sampaikan juga ya. Permohonan maaf barangkali ada salah-salah kata ketika kita berpidato, baru ditutup dengan salam penutup. Contohnya bagaimana salam penutupnya? Kalau salam pembuka kan assalamualaikum ya. Kalau salam penutup wassalamualaikum. Nah, seperti itu. Atau bisa juga selamat pagi, selamat siang, atau salam sejahtera dan yang lainnya ya. Bisa juga digunakan di penutup juga. Nah, selanjutnya metode berpidato. Metode berpidato itu ada 4 ya, masih ingat ya. Yang pertama itu ada manuskrip atau naskah, atau bisa juga disebut dengan kita membaca teks atau naskah. Jadi kita berpidato itu sambil membaca naskah, tapi tentu saja tidak berfokus pada naskahnya saja, tapi kita harus baca terlebih dahulu, baru ketika disampaikan itu kita juga arahkan pandangan kita kepada audiens. Yang kedua itu ada memoriter atau hafalan. Jadi kita buat dulu nih pidatonya seperti apa, kita tulis atau kita ketik terlebih dahulu, baru kita hafalkan dan juga kita sampaikan ketika berpidato. Jadi tanpa membawa naskah, hanya benar-benar kita hafalkan ya pidatonya itu. Jadi kalau yang namanya hafalan itu, nama metode pidatonya itu biasa disebut dengan memoriter. Lalu yang ketiga ada extemporan. Extemporan itu kita hanya membawa catatan kecil. Catatan kecil berupa bagian-bagian inti atau bagian-bagian penting saja yang akan kita sampaikan dalam pidatonya. Jadi hanya berupa bagian-bagian penting saja agar kita tidak lupa ya. Misalkan kita menyampaikan apa saja nih. Nah, hanya catatan-catatan pentingnya saja kalau extemporan. Nah, selanjutnya ada metode impromptu atau pidato dadakan, biasa disebut juga dalam buku itu serta merta. Jadi kita benar-benar mendadak tanpa persiapan untuk berpidato tersebut ya. Nah, justru ini yang paling bagus. Ya, untuk selanjutnya langkah-langkah menyusun pidato ya. Seperti apa sih langkah-langkahnya Pak dalam menyusun pidato? Ada 5. Yang pertama itu ketika kita mau berpidato, kita itu harus menentukan temanya terlebih dahulu atau pokok pidatonya. Jadi kita harus menentukan temanya terlebih dahulu tentang apa nih? Tentang agama kah, atau tentang pendidikan, tentang alam, atau tentang kebersihan dan yang lainnya. Kalau temanya sudah kita dapat, baru kita mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Misalkan pidatonya tentang pendidikan, hal apa saja nih yang akan kita sampaikan dalam pendidikan itu ya. Nah, baru setelah itu menentukan tujuan pidato kita itu untuk apa sih. Yang ketiga itu menentukan tujuan pidatonya nanti untuk apa. Nah, yang keempat baru menyusun kerangka pidato. Jadi garis-garis besar pidatonya terlebih dahulu ya kita susun menjadi sebuah kerangka agar tidak bingung nanti. Baru setelah kerangka sudah jadi, baru kita mengembangkan menjadi sebuah teks atau naskah pidato. Agar itu langkah-langkahnya itu untuk mempermudah kalian dalam membuat sebuah teks pidato ya. Ada 5. Yang pertama menentukan tema, yang kedua mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan, yang ketiga menentukan tujuan pidato, yang keempat menyusun kerangka pidato, baru yang terakhir itu mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah teks pidato persuasif. Oke, selanjutnya persiapan berpidato ya. Apa saja sih persiapannya Pak? Nah, persiapannya yang pertama itu kita harus mengetahui dulu nih wawasan pendengar pidato secara umum. Jadi audiensnya kita harus diketahui terlebih dahulu, siapa yang akan hadir, wawasannya seperti apa ya, agar kita menyampaikannya itu enak ya. Nggak mungkin kan kita menyampaikan tentang politik di anak-anak SMP ya, nggak bakal ngerti ya nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu
mengetahui nih durasi waktu yang diberikan ketika kita akan berpidato itu berapa lama agar kita bisa menyesuaikan. Misalkan hanya diberi 30 menit, jadi kita harus sesuaikan juga. Kita harus menyampaikan 30 menit itu harus selesai, jangan lebih ya, karena kalau lebih biasanya nanti akan menimbulkan kebosanan pada para audiens karena terlalu lama. Nah, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Jadi kita harus membuat kata-kata itu yang gampang atau mudah dipahami oleh para pendengar. Jadi tidak belibet ya kata-katanya atau tidak muter-muter. Jadi kita harus menyampaikan to the point dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Nah, kita juga harus mengetahui juga jenis pidato dan tema acaranya itu apa. Misalkan tema acaranya itu dalam pendidikan, kita menyampaikan materi yang lain itu kan nanti nggak masuk ya, jadi harus sesuai. Dan juga lalu menetapkan tujuan pidato, selanjutnya menganalisis pendengar dan suasana, lalu melatih dengan suara nyaring, jadi harus latihan dulu di rumah. Nah, itu yang langkah-langkahnya ya, atau persiapan dalam berpidato. Selanjutnya yang terakhir itu ada kaidah kebahasaan nih, biasanya ini akan banyak keluar dalam soal ulangan dan juga biasanya kalian itu agak sulit ya kalau dalam kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu ada nominalisasi atau pembendaan. Apa sih Pak nominalisasi? Nah, kalau nominalisasi itu berasal dari kata dasar nomina ya atau kata benda. Jadi yang awalnya kata sifat, kata kerja dan yang lainnya itu diubah menjadi kata benda. Contohnya misalkan ada kata tari. Tari itu asalnya dari kata apa? Iya, tari itu kata kerja ya kan. Tari berarti ada kata kerja atau ada kegiatan yang dilakukan yaitu menari. Nah, kalau kita sisipi imbuhan menjadi sebuah penari itu kan berarti berubah katanya dari yang awalnya itu kata kerja tari menjadi penari itu kan jadi berubah menjadi kata benda. Itu yang disebut dengan pembendaan. Masih banyak lagi ya, misalkan contohnya nih. Contoh lainnya yaitu kerja. Kerja kan berarti kata kerja ada kegiatan. Lalu dibuih kata menjadi pekerja itu kan berubah menjadi nominalisasi atau berubah menjadi kata benda. Jadi kunci utamanya biasanya kalau berubah kata sifat lalu kata kerja dan yang lainnya itu berubah menjadi kata benda, itu cukup tambahkan imbuhan atau an. Lalu ada kata ganti orang ya, kata ganti orang itu ada bermacam-macam. Ada kata ganti orang pertama, biasanya kata ganti orang pertama itu untuk menggantikan diri sendiri. Contohnya misalkan namanya itu namanya Kisman ya, untuk menggantikan kata Kisman itu bisa menggunakan kata saya, aku ya seperti itu. Atau orang Cirebon biasa menyebutkannya isun ya, atau bahasa halusnya itu pula dan yang lainnya. Lalu ada kata ganti orang kedua itu biasanya menunjuk orang lain, bisa juga dia, ia, kamu, anda, beliau dan yang lainnya. Lalu ada kata ganti orang ketiga atau jamak, yaitu biasanya menggantikan kumpulan orang ya, atau orang banyak, biasanya kalian, kita, mereka. Itu kan berarti banyak orang ya, nggak cuma satu ya, menunjukkan sebuah kelompok atau lebih dari satu orang kalau kata ganti orang ketiga. Nah, selanjutnya itu menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif ya biasanya predikatnya itu berupa di ya, misalkan kursi diduduki Ardi, itu kalimat pasif. Berarti subjeknya itu tidak melakukan sebuah pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan. Contoh lainnya misalkan ia dibelikan minuman oleh ayahnya, berarti dibelikan kan dia tinggal duduk manis tahu minumannya datang ya, karena yang melakukan kegiatan itu ayahnya yang memberikan minumannya. Jadi biasanya kalau kalimat pasif itu menggunakan imbuhan di. Lalu ada juga menggunakan antonim dan sinonim ya. Contohnya misalkan sinonim itu bersamaan makna, misalkan saya, aku itu kan sinonim ya. Lalu ada antonim. Antonim itu lawan makna, atau zaman dulu kalian bisa menyebut dengan lawan kata. Contohnya misalkan besar, kecil ya, tua, muda, itu kan contoh dari antonim yang berlawanan maknanya atau artinya atau perlawanan kata. Lalu selanjutnya ada menggunakan kata emotif yang berfungsi melibatkan perasaan audiens. Jadi secara sederhana, kosakata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan dan bisa membuat orang tersebut emosi
emosi yang positif seperti senang ataupun termotivasi menjadi bersemangat biasanya. Contohnya kalimatnya misalkan seperti ini. Ayo, kobarkan semangat kita yang sempat padam di dada kita. Atau gandunganlah cita-cita kalian setinggi langit di angkasa. Atau biasanya kalau Bapak orator kita ya, Presiden Soekarno itu biasanya kan sangat menggebu-gebu untuk membangkitkan perasaan para pejuang ya. Ayo kita junjung tinggi kemerdekaan Indonesia atau melawan para penjajah. Itu kan berarti semangat untuk para pejuang itu melawan penjajah itu naik berkali-kali lipat. Jadi perasaannya itu terbawa kalau sangat emotif ya. Nah, oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Jadi kesimpulannya tadi kita sudah membahas yang pertama itu tentang pengertian pidato, lalu ada juga tentang struktur pidato, metode berpidato, persiapan-persiapan berpidato, dan juga kaidah bahasa. Jangan lupa untuk yang kelima yang tadi materi yang Bapak sampaikan, kalian ingat-ingat lagi, jangan sampai lupa ya, dipahami dengan baik, karena nanti soal-soal ulangannya itu yang akan keluar sudah Bapak sampaikan semua dalam pidato pembelajaran ya. Jadi kalau misalkan kalian lupa, kalian tinggal bisa buka catatan kalian, atau kalau misalkan mau lebih praktis lagi, kalian bisa menyimak video-video pembelajaran yang pertemuan hari ini ataupun yang sebelum-sebelumnya agar mampu menambah wawasan kalian atau persiapan kalian untuk ulangan harian ya. Nah, jangan lupa juga setelah ini akan ada tetap ya, akan ada kuis atau soal latihan evaluasi. Nanti dikerjakan ya, dikerjakan dengan baik. Nah, selanjutnya pesan Bapak dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga 5M. Yang pertama itu mencuci tangan ya, selalu mencuci tangan, terlebih kalau kalian telah keluar dari rumah, pulang-pulang langsung mencuci tangan. Kalau bisa bersih-bersih badan ya. Nah, selanjutnya itu memakai masker. Nah, selanjutnya menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Atau kita jika tidak terlalu penting-penting sekali, kurangi keluar-keluar dari rumah ya. Jadi cukup diam saja di rumah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Nah, sebelumnya untuk mengakhiri pertemuan, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar dan meraih cita-cita, dan juga jangan lupa untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan ulangan ya.